Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 Etnobotani kelas A Pendidikan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya Fatma Nutina dan rekan-rekan saya akan menjelaskan hasil survei kami yang dilakukan di Kelurahan Heledula A, Kota Gorontalo. Jadi masuk ke bagian pertama, itu latar belakang. Etnobotani berasal dari dua kata, yaitu etnologi yang berarti kajian mengenai budaya, dan botani adalah kajian mengenai tumbuhan. Jadi jika dihimpun menjadi satu kata, etnobotani adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari antara hubungan manusia dan juga tumbuhan. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan di Kelurahan Heledula Utara, pada 10 rumah memiliki beragam macam tanaman seperti tanaman hias, tanaman umbi, dan juga tanaman obat. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa saja tanaman obat yang terdapat di Kelurahan Heledula dan bagaimana cara pemanfaatannya. Lalu yang kedua, ada apa saja tanaman hias yang terdapat di Kelurahan Heledula dan cara pemanfaatannya. Dan yang ketiga, apa saja tanaman umbi yang terdapat di Kelurahan Heledula dan cara pemanfaatannya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu tanaman obat. Tanaman obat yang terdapat di rumah 1 itu ada sekitar 2 tanaman obat, yaitu Annona muricata atau biasa kita kenal sebagai tanaman sirsak, dan juga yang kedua itu Carica papaya atau kita lebih kenal dengan pepaya. Nah, untuk Annona muricata ini memiliki manfaat yang terletak pada bagian daunnya untuk mengobati asam urat, menurunkan tekanan darah, serta sebagai obat rematik. Nah, pemanfaatannya itu seperti merebus beberapa lembar daun dengan air secukupnya, rebus hingga air tersisa setengah, lalu bisa diminum. Lalu yang kedua yaitu Carica papaya atau daun pepaya atau tumbuhan pepaya. Pepaya memiliki manfaat sebagai obat pada bagian daun untuk mengurangi resiko diabetes. Pemanfaatannya bisa dilakukan dengan merebus beberapa lembar daun. Setelah airnya berubah warna, pisahkan daun dengan air rebusan. Setelah itu bisa diminum. Pada rumah kedua hanya terdapat satu tumbuhan obat, tanaman obat, yaitu Coleus hybridus atau lebih dikenal dengan Mayana. Oleh masyarakat Gorontalo, tanaman ini dimanfaatkan daunnya untuk menurunkan panas pada orang dewasa maupun bayi. Pemanfaatannya dengan memeras, seperti daunnya itu dilakukan seperti ini, lalu kemudian air perasan itu diminum. Di rumah ketiga terdapat satu tanaman obat, yaitu aloe vera atau lebih dikenal dengan tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini sudah terbukti sebagai obat dari masalah kulit seperti kulit kering dan juga pecah-pecah. Tanaman ini juga sudah banyak digunakan sebagai bahan dasar dari produk pelembab wajah. Tanaman lidah buaya juga telah lama dikenal karena kegunaannya sebagai tanaman obat untuk beragam penyakit. Lidah buaya biasa digunakan sebagai penyembuh rambut, penyembuhan luka, dan perawatan kulit. Tanaman ini bermanfaat sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik, serta sebagai bahan baku makanan dan minuman kesehatan, obat-obatan yang tidak mengandung bahan pengawet kimia. Selanjutnya pada rumah keempat terdapat satu tanaman obat, yaitu Allium cepa. Nah, tanaman ini selain digunakan sebagai rempah-rempah, ternyata oleh masyarakat Gorontalo juga digunakan sebagai obat penurun panas pada saat demam. Bawang merah ini mengandung senyawa aktif flavonoid bersifat antiinflamasi atau anti radang, sangat berguna membantu penyembuhan radang akibat luka memar, luka bakar, atau radang pada organ tubuh dalam. Berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat menekan efek karsinogenik dan senyawa radikal bebas. Kandungan senyawa dalam bawang merah juga turut berperan dalam menetralkan zat toksin berbahaya dan membantu membuangnya dari dalam tubuh. Selanjutnya pada rumah 5. Selanjutnya pada rumah 5 terdapat satu tanaman obat, yaitu Dipsis decari. Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat Gorontalo sebagai obat tradisional yang banyak khasiatnya dan juga dalam mengatasi perut kembung, menyembuhkan mata rabun, dan sangat bagus untuk ibu yang habis melahirkan. Dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa biji buah pinang dapat menurunkan kadar gula dalam mencit serta memiliki sifat-sifat
hemostatis atau mencegah terjadinya pendarahan akibat waktu pembekuan darah yang lama. Baik, saya Nurmila Iksan akan melanjutkan pembahasan tanaman obat yang terdapat di rumah 6, yaitu Curcuma longa atau dikenal dengan kunyit. Manfaat tanaman ini terletak pada rimpangnya, yaitu selain sebagai bumbu masakan, kunyit juga digunakan sebagai obat pencegah kanker. Kunyit mengandung kurkuminoid dan minyak astiri yang memiliki aktivitas anti kanker, anti-inflamasi, neuroprotektif, anti-Alzheimer, dan antioksidan. Komponen-komponen yang terkandung di dalam kunyit ini terbukti mampu menjadi obat anti kanker. Cara mengolah kunyit untuk menjadi obat yaitu rimpangnya diparut, kemudian direndam di dalam air panas hingga beberapa menit, kemudian disaring sebelum diminum. Selanjutnya pada rumah ke-7 terdapat tanaman obat yaitu Psidium guajava atau jambu biji. Jambu biji dikenal sebagai tanaman obat yang mampu mengatasi anti diare. Psidium guajava atau jambu biji ini dikenal mengandung flavonoid, tanin, minyak astiri, dan alkaloid yang memiliki efek farmakologi sebagai anti diare, terutama pada penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri. Nah, cara mengolah daun jambu biji agar menjadi obat yaitu dengan mengambil ekstrak daun jambu biji dan memotong menjadi bagian-bagian kecil, lalu direndam dengan air hangat, lalu ditumbuk, kemudian disaring sebelum diminum. Ada pula cara lain yaitu dengan merebus beberapa helai daun jambu biji, kemudian diminum air rebusannya. Selanjutnya pada rumah ke-8 terdapat tanaman obat yaitu Curcuma zakaria atau dikenal dengan temu putih. Nah, temu putih ini merupakan salah satu tanaman yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap masakan atau rempah. Temu putih juga digunakan sebagai obat yang dipercaya mampu mencegah gangguan pencernaan. Nah, cara mengolah temu putih ini agar menjadi obat yaitu cuci temu putih sebelum diparut, lalu didihkan air dengan menambah air gula merah, kemudian disaring sebelum dikonsumsi. Nah, selanjutnya pada rumah ke-9 terdapat tanaman obat yaitu Zingiber officinale atau biasa kita kenal dengan jahe. Jahe merupakan tanaman yang memiliki manfaat pada bagian rimpangnya, yaitu sebagai rempah atau penyedap masakan. Jahe juga digunakan oleh masyarakat sebagai obat herbal untuk mengatasi penyakit vertigo. Nah, cara mengolah jahe ini untuk menjadi obat yaitu mengambil rimpang secukupnya, kemudian dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu direbus bersama kayu manis, kunyit, dan gula merah. Setelah itu disaring sebelum dikonsumsi. Nah, yang terakhir yaitu pada rumah ke-10 terdapat tanaman obat Melaleuca leucadendra atau biasa disebut dengan tumbuhan kayu putih. Nah, tumbuhan kayu putih ini merupakan salah satu tumbuhan penghasil minyak astiri, yang mana daun tumbuhan ini mengandung minyak astiri sekitar 0,5 hingga 1,5%. Nah, kayu putih juga ini biasanya digunakan di industri farmasi sebagai penghasil minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini berkhasiat sebagai obat pencegah batuk dan juga pencegah dari gigitan serangga. Nah, cara mengolah daun kayu putih ini sebagai obat yaitu memetik daun kayu putih, lalu dimasukkan ke dalam ketel yang nantinya dipanaskan hingga menguap. Nah, uap inilah yang nantinya menjadi air minyak kayu putih. Air minyak kayu putih ini yang digunakan untuk menggosok badan atau digunakan sebagai obat yang diperlukan. Nah, selanjutnya tanaman hias akan dilanjutkan oleh Bella Utami Salim. Terima kasih.
Baik, saya Bella Utami akan melanjutkan mempresentasikan hasil proyek kami. Nah, tanaman hias. Nah, tanaman hias adalah tanaman yang memiliki nilai estetika dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, tanaman hias juga selain dimanfaatkan sebagai komponen memperindah taman di rumah, juga banyak digunakan dalam berbagai kegiatan budaya seperti upacara adat. Nah, pada rumah satu di Kelurahan Heledula A, kami menemukan tanaman Diefenbachia seugei, di mana tanaman Diefenbachia seugei ini atau dalam istilah Gorontalo lebih dikenal dengan bunga bete. Nah, tanaman ini lebih sering digunakan sebagai tanaman hias. Nah, Diefenbachia ini merupakan anggota suku Araceae atau talas-talasan. Tanaman ini bisa menyebabkan gatal apabila bagian tubuh manusia terkena getah, tetapi akan hilang dalam beberapa waktu. Selanjutnya ada tanaman Achema caudata. Selanjutnya ada tanaman Collodium bicolor. Selanjutnya ada Alternatera ficoidea. Selanjutnya, rumah kedua di Kelurahan Heledula A, kami menemukan tanaman Aglonema comutatum, di mana tanaman ini mempunyai manfaat sebagai tanaman hias dan menyerap polusi. Pada artikel lain dijelaskan juga bahwa tanaman aglonema dapat menyerap racun terutama di ruangan tertutup. Selanjutnya di rumah 2 itu juga kami menemukan ada Begonia maculate, ada Asparagus densiflorus. Selanjutnya pada rumah 3 di Kelurahan Heledula A, kami menemukan tanaman Acer plasmatum, ada Catharanthus scutellarioides, ada Cornus alba, ada Alternatera ficoidea, dan ada Asparagus densiflorus. Selanjutnya pada rumah 4 di Kelurahan Heledula A, kami menemukan tanaman Plecantaratus scutellarioides, ada Colocasia esculenta, juga ada Sansevieria trifasciata. Dan pada rumah 5 di Kelurahan Heledula A, kami menemukan tanaman Tradescantia pallida, ada Colorapitum comosum, dan juga ada Pilemicrophylla. Kemudian tanaman hias yang terdapat di rumah 6. Nah, di rumah 6 ini yang pertama ada Gratophyllum pectum. Selain tanaman hias, bunga daun wungu ini juga digunakan sebagai tanaman obat. Misalnya digunakan untuk melembutkan kulit, menyembuhkan bisul, menyembuhkan bengkak akibat terpukul, kemudian mengobati batu ginjal, wasir, dan hepatitis. Selain itu, tumbuhan ini juga dapat menurunkan gula darah. Kedua ada Euonymus fortunei. Biasanya digunakan sebagai tanaman hias di area rumah. Kemudian ada Begonia rex puts sebagai tanaman hias juga. Kemudian ada Chiorophytum capense sebagai tanaman hias juga yang terdapat di rumah 7. Di rumah 7 ini yang pertama ada Solidago canadensis. Selain tanaman hias juga digunakan sebagai obat diuretik. Yaitu di sini ada Guzmania monostachya sebagai tanaman hias. Kemudian Pereschia bleu sebagai tanaman hias juga.
Pada rumah 8 yang pertama ada Plectranthus. Selain tanaman hias digunakan juga sebagai obat, misalnya sebagai obat wasir, obat bisul, obat demam, radang telinga, dan juga haid yang tidak teratur. Masyarakat setempat juga menggunakan tumbuhan ini untuk anak-anak yang mengalami demam. Selanjutnya yaitu ada Ocimum basilicum. Ini dimanfaatkan sebagai rempah atau pelengkap makanan. Kemudian ada Tradescantia sebagai tanaman hias. Pada rumah 9 yang pertama ada Anthurium germani sebagai tanaman hias, kemudian ada Tradescantia sebagai tanaman hias juga. Kemudian ada Plectranthus. Nah, tumbuhan hias ini selain digunakan sebagai tanaman hias juga digunakan sebagai bahan pelengkap makanan atau rempah-rempah. Bagian yang digunakan dalam tumbuhan ini yaitu bagian daun. Selanjutnya Lycopersicon atau tomat. Tumbuhan ini digunakan sebagai pelengkap makanan juga. Yang terakhir untuk tanaman hias terdapat pada rumah 10. Yang pertama ada Caladium bicolor, yaitu sebagai tumbuhan hias. Kemudian ada Polychias sebagai tumbuhan hias juga. Namun yang unik pada tumbuhan ini yaitu pada bentuk daunnya. Daunnya berbentuk seperti mangkok. Jadi masyarakat setempat sering menyebutnya daun mangkok. Kemudian yang terakhir ada Guzmania. Guzmania ini digunakan sebagai tanaman hias juga. Yaitu yang terakhir ada tanaman umbi ditemukan pada rumah 8, yaitu manihot. Manihot ini memiliki banyak manfaat, mulai dari daunnya sampai pada akarnya. Pada daunnya digunakan sebagai sayuran, kemudian pada batangnya digunakan sebagai kayu bakar, dan akarnya digunakan sebagai bahan pokok makanan.